Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang
kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 221 ayat 1 dan 2, Kasih Allah Pengikatnya.
satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih, ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka
Tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat diberikan waktu untuk menaikkan doa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tidak berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 199 ayat 1, 3, dan 4. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Maka yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita menyambut anugerah yang telah membuat hidup kita kaya akan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan NKB 191 ayat 1, 2, dan 3 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan untuk kami bersama boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Engkau Tuhan kiranya memberikan kepada kami rahmat-Mu untuk kami boleh mengerti dengan hati kami, dengan percaya kepadamu, dengan kasih kepadamu. Tuhan yang akan menolong setiap kami di dalam kami mendengarkan. Kami ada dalam satu lingkungan, di rumah, dimanapun berada. Kiranya kami boleh berkonsentrasi dengan baik. Bapa, Engkau yang akan menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan mengurapinya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika
ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadamu kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sebagai bagian dari GKI, kita bersama memperingati 33 tahun kita menjadi satu GKI. Dulu kita adalah GKI Sinode Jawa Tengah. Tetapi sekarang telah menjadi Sinode GKI. Saudaraku yang terkasih, ini bukan sesuatu perjalanan yang mudah. Pergumulan yang sejak lama, menjawab sebuah tantangan tentu saja. Doa Tuhan Yesus untuk Paulus Gunung Sinai. Hendaklah mereka menjadi satu. Oleh karena itu ketika kita bersama merenungkan satu tema ini menjadi begitu penting. Bergerak dalam persekutuan kasih dan karya. Apakah saudara dan saya, kita semua menyaksikan bahwa gereja GKI yang hadir melalui jemaat-jemaat seperti GKI Pastor ini, dan di dalam kebersamaan dengan GKI-GKI yang lain, di mana-mana tempat kita telah bergerak, artinya banyak di sana, tetapi kita kompak, kita sehati sepikir dalam persekutuan kasih dan karya. Itu menjadi suatu perenungan bagi kita, saudara-saudara. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa tepatnya 26 Agustus 1988, ketiga GKI, waktu itu disebutkan GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur, menyatukan diri, memilih untuk menjadi satu. Saudaraku, bahwa itu membawa serta dengan jemaat-jemaat dan klasis-klasisnya. Kita tahu sampai hari ini, saudara-saudara, Sinode Wilayah Jawa Tengah itu dengan 8 klasis, dan itu ada 89 jemaat. Jawa Barat itu ada 8 klasis dengan 101 jemaat, dan Sinode Wilayah Jawa Timur 3 klasis dengan 41 jemaat. Ada begitu banyak gerbongnya di sana. Dan itu tidak mudah untuk menjadi satu, tetapi kita telah berhasil. Paling tidak, kita tahu kata gereja yang sudah menjadi satu dengan piranti-pirantinya. Lalu juga di tahun 2014 dengan konfesi atau pengakuan iman GKI. Ini sesuatu yang tidak mudah.
Saudara bisa bayangkan ada GKI usianya itu lebih dari 150 tahun. Itu berarti dengan tradisinya pengakuan iman yang biasa dipakai adalah pengakuan iman rasuli. Nisea Konstantinopel, ada pilihan lain. Dan itulah konfesi. Tapi itulah sebuah hasil keberanian bahwa GKI hadir di negeri Indonesia di saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari di dalam rangka bergerak kita juga terus menghidupkan karya layanan yang sudah ada untuk terus berlangsung dan tentu semakin membaik seharusnya. Ada banyak karya layanan di dalam PJI, kita ikut hadir di dalam tanggap bencana alam Gerakan Kemanusiaan Indonesia, dalam Peduli NTB Lombok, dan juga ada banyak hal melalui pandemi ini. GKI hadir menolong sesama melalui rumah sakit, melalui puskesmas dengan APD ataupun nakes yang hadir di sana untuk menolong sesama, membantu bersama-sama para dokter yang ada. Dan juga melalui lembaga sosial pendidikan, pengkaderan, dan rumah sakit. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bersama bergerak dalam persekutuan, dalam Kristus, dalam kasih dan karyanya? Hari ini kita mau belajar pada firman Tuhan, agar kita bersama-sama mengoreksi diri, mempertajam arti kehadiran dalam rangka kasih dan karya Tuhan. Dan kita juga boleh melakukan otokritik atau kritik ke dalam diri. Bagaimana kehadiran Kristus di tengah-tengah kita? Karena ada 3 hal pada hari ini yang akan kita bersama-sama garis bawahi. Yang pertama, kita perlu bersama-sama membangun persekutuan di dalam atau dengan Kristus. Kristus itu adalah dasar dari persekutuan kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-56, saudara-saudara. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan bahkan dikatakan, karena engkau memakan dagingku, maka dia hidup oleh aku. Saudaraku, inilah ayat 56 dan ayat yang ke-57. Ia hidup oleh aku. Gereja hidup oleh Kristus. Ini sesuatu yang mengatakan tentang bagaimana persekutuan itu, maksudnya menyatunya hidup itu dengan Kristus. Hati umat dengan Kristus menyatu. Maka aku hidup oleh aku. Artinya hidup jemaat itu juga memasukkan hidup Yesus ke dalam pusat hatinya. Dan saudaraku yang terkasih, inilah kalau boleh dikatakan sebagai apa yang biasa dikatakan kata mendarah daging. Kristus mestinya di dalam persekutuan itu mendarah daging. Saudara-saudaraku, tujuan Kristus harus menjadi tujuan gereja. Misi Allah di dalam Kristus itulah yang menjadi roh di dalam kita melayani. Kita membawa misi Allah, bukan misi kita. Menjadi suatu perkumpulan saudara-saudara, tentu saja refleksi bagi kita ketika dalam pelayanan kita. Ternyata kita tidak membawa misi Allah, tetapi misi diri sendiri. Misi pribadi. Bukan tujuan Kristus, tetapi tujuan kelompok, tujuan pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengartikan bagaimana Kristus masuk ke dalam pusat hati. Saudara, itu ibarat buku yang sangat penting isinya. Tetapi buku itu hanya buku yang ada di rak buku kita. Dia tidak pernah mempengaruhi kita isinya. Isinya sangat hebat, sangat penting. Isinya sangat berkualitas. Tetapi selama itu tidak dibaca, maka buku itu tetap ada di luar diri kita.
akan menjadi berbeda ketika buku itu dibaca. Maka buku itu isinya lalu berada di dalam hati kita. Kita dijiwai oleh isi buku itu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, Gereja GKI terus harus di sana merenungkan ulang. Apakah Kristus itu ada di pusat hati kita sebagai GKI? Itulah persekutuan di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Hal yang kedua, saudara-saudara, bahwa ulang tahun itu mengingatkan tentang tantangan yang kita hadapi, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, Kristus memberikan tantangan. Tantangan itu ada di balik suatu hal yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk murid-muridnya, untuk gereja, untuk umatnya. Tantangan itu sebenarnya ada di dalam kata-kata bahwa engkau sudah meminum darahku, engkau sudah memakan darahku. Itu adalah pengorbanan. Kristus membawa pengorbanan dirinya kepada gereja untuk kita semuanya, untuk umat Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang mau mengatakan setiap mereka yang terhisap ke dalam persekutuan gereja, yaitu tubuh Kristus, maka dia terhisap juga bagaimana gaya hidup Kristus yang perlu di sana menjadi darah dagingnya, jiwanya. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana ketika murid-murid mendengar hal itu, saudara-saudara? Dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat ini mau mengatakan kepada kita betapa yang disampaikan Kristus dalam pengajarannya pada waktu itu, memberitahukan tentang pengorbanan, ternyata membuat banyak muridnya mundur. Apa artinya, saudara, dalam perayaan sebuah ulang tahun gereja? Ketika hal yang pertama tadi, saudara, kita membangun persekutuan di dalam Kristus. Kita bersekutu bukan hanya untuk mendapat sesuatu. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu memang karunia semata yang membuat kita boleh menghadap kepada Tuhan. Dikatakan di dalam bagian ini, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Karunia ini berarti pemberian, kita menerimanya. Tetapi kita tidak boleh menutup telinga dengan kata-kata bahwa engkau memakan dagingku, engkau meminum darahku. Saudara dan saya terhisap ke dalam pengorbanan Kristus. Itulah juga yang menjadi jiwa dari kehidupan gereja dan GKI di usia 33 tahun. Perlu kita bersama-sama meletakkan dasar ini. Kehidupan saudara sebagai gereja yang sudah dikaruniakan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup itu, di dalamnya saudara dan saya terhisap untuk memiliki jiwa pengorbanan. Misi Allah ini perlu dihantam dengan jiwa pengorbanan. Tanpa itu, saudara-saudara, maka mungkin Allah menjalankan misinya sendiri, gereja terlepas. Karena gereja tidak sedia untuk berkorban. Dan marilah kita bersama-sama di dalam berderap dalam rangka kasih dan karya. Kita menjadi orang-orang yang perlu untuk ingat bahwa benar dalam hidup ini ada saja yang namanya tantangan. Dan kadang-kadang tantangan itu membuat orang-orang di dalamnya ada yang tidak tahan, keluar dari rombongan, berubah. Yesus tahu, dikatakan di sana, ada yang tidak percaya
dan akhirnya mengundurkan diri. Dan itu maksudnya Yudas. Waktu menjadi suatu pembuktian bahwa ada saja yang menjadi ciut dan kecut. Dan Yesus mengatakan, aku tahu ada yang nantinya akan menyerahkan aku, kata Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama perbaharui batin jiwa kita. Sekali lagi poin yang satu tadi mengingatkan, mari masukkan Kristus ke dalam inti hati kita. Dan disitulah artinya kita juga mengingat Dia yang mengorbankan diri, bagian yang kedua tadi. Banyak kegiatan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Banyak karya layanan. Dalam kasih orang mengatakan, di dalam karya kita bersama di dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bahwa kita dalam ikut ambil bagian, bukan hanya kita ini mau mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu saja. Tetapi bagaimana saudara dan saya untuk ikut di dalam kita bersama Kristus, berkorban, mengasihi. Ada banyak kegiatan yang ujung-ujungnya adalah untuk nama diri, kesombongan. Aku hebat, aku bisa. Tapi lupa bahwa semua itu perlu diberi dasar, yaitu pengorbanan kasih. Apakah di tengah apa yang kita sudah berikan itu adalah karena kita mengasihi, supaya mereka bersemangat kembali, supaya mereka kembali ke dalam jalan yang benar, supaya semuanya memuliakan Tuhan. Inilah hal yang kedua. Mari kita kritisi bersama agar GKI pelayanannya semakin membawa nilai-nilai kasih Allah di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada bagian yang ketiga, mari kita bersama dalam satu pergumulan tantangan tadi. Menurut saya memang sesuatu yang seringkali tidak mudah. Oleh karena itu, bagian ketiga ini mengingatkan kita mencoba belajar dari Petrus. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, Petrus menemukan sesuatu yang berbeda dari Yesus. Inilah yang mau dikatakan kepada kita. Ketika itu, saudara-saudara, begitu banyak yang mundur, Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bukannya ditahan, tapi seolah mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus ingin keputusan pribadi. Yesus ingin satu pengenalan yang sangat sejati dalam diri setiap murid-muridnya. Dan Petrus mengatakan, kepada siapa kami akan pergi? Orang pergi kemana itu artinya disitulah hatinya. Tapi bagi Petrus, saya tidak punya tempat untuk aku pergi kemana selain kepadamu, selain untuk Yesus. Kenapa saudara-saudara? Dan Petrus mengatakan, hanya Engkau Yesus, perkataanmu itu perkataan hidup kekal. Dan Petrus mengatakan bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Petrus juga menyebut Yesus Tuhan. Ada pengakuan iman yang disampaikan, Tuhan, Engkau yang kudus dari Allah. Yang kudus itu spesial, yang dikhususkan Allah bagi manusia, dan itulah Yesus, juru selamat. Mari saudara kita temukan sesuatu yang khas, yang berbeda, dan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Pada hari ulang tahun gereja, saudara dan saya, kita semuanya saudara, supaya perlu ingat kembali, kita akan melayani dengan pelayanan yang tidak menyentuh. Pelayanan kita di pelayanan yang kabur tujuannya, tidak jelas. Ketika dalam pelayanan ini bukan dilayani atau orang-orang yang bukan melayani dengan menemukan kekhasan di dalam diri Yesus. Dan itulah pengakuan-pengakuan iman secara pribadi dari
dari setiap kita, dari setiap jemaat, setiap klasis, setiap sinode wilayah dan GKI. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memiliki anugerah dari Tuhan, kasih karunia untuk bisa datang kepada Tuhan. Mari kita terus layani Tuhan, dan Dia telah memberikan kepada kita hidup kekal. Terus kita bersama-sama di dalam melayani, kita melihat Tuhan yang khusus dikuduskan bagi Allah. Dan mari kita bangun persekutuan GKI ini. Sekali lagi, kita membangun persekutuan Kristus. Dan persekutuan Kristus itu yang kedua tadi, persekutuan di dalam daging dan darah Kristus. Biar kita mendarah daging di sana. Kristus ada di dalam kita. Dan itulah berkorban. Dan yang ketiga, jangan lupa temukan terus dasar yang ada kekasih di dalam diri Kristus, yaitu Dia Tuhan, Dia yang dikhususkan Allah bagi kita. Maka GKI akan melayani dengan derap yang satu di dalam persekutuan, di dalam kasih dan karya. Selamat ulang tahun ke-33 tahun bagi GKI. Selamat terus melayani, selamat untuk berderap satu dalam persekutuan kasih dan karya. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Umat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 16 hingga 24 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan 33 tahun GKI. Kiranya melalui hal-hal apa yang sudah berlangsung selama ini, di dalam menjawab tantangan panggilan Tuhan di tengah zaman, kami boleh menjadi gereja yang semakin erat persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang telah memberikan kepada kami banyak hal di dalam memperlengkapi GKI melayani Tuhan. Engkau sudah memimpin, menggembalakan kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga semakin dewasa di dalam iman, semakin mewujud menyatakan misi Allah. Hidup yang penuh kasih, hidup yang sedia berkorban. Untuk itu kami berdoa dalam setiap pembinaannya, persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. Tuhan yang memberkati kami semua. Gereja GKI yang hadir di mana-mana tempat sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih Allah, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Kami menjadi GKI yang juga boleh menyemangati pemerintah negara ini dalam vaksinasi penduduknya. Biar Tuhan yang akan menolong juga semua boleh terproses dengan baik dan lancar. Berdoa untuk setiap karya layanan GKI melalui sekolah, melalui pendidikan, melalui rumah sakit, melalui lembaga-lembaga di mana-mana tempat. Biar Tuhan di sana kami boleh memberikan yang terbaik bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan setiap pergumulan yang masih ada di dalam menjawab setiap tantangan ke depan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menyertai. Hari ini kami juga berdoa ya Bapa, bagi GKI Pastor di dalam melayani Tuhan. Kiranya kami pun boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan di kota Bandung khususnya. Demikian kami ingat 248.000 anggota GKI di mana-mana tempat. Demikian kami pun dimampukan menjadi alat-Mu sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat di sini. Ketika kami juga harus menghadapi berbagai tantangan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak-anak, pekerjaan, juga masalah-masalah sosial, keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dan biarlah jiwa Kristus selalu mengiringi kehidupan setiap kami. Hari ini kami juga berdoa untuk pelayanan online. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang dilakukan rutin maupun yang tidak rutin.
Bapa, Engkau yang akan menolong kami supaya kami boleh bersehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan yang akan memberkati mereka satu persatu. Mereka berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Tuhan yang akan memberkati supaya ulang tahun ini semakin mereka boleh bersyukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati setiap rencana. Tuhan yang memberikan segala semangat dan sukacita untuk melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 3, "Berlimpah sukacita di hatiku." Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang baru kami sampaikan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Berkati pengurus yang mengelola persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam,
yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman. Yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak. Yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk. yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya.
Saudara-saudara, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.